Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita di tempat ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur ada kesempatan kita boleh untuk melayani Tuhan, kita boleh ada di tempat ini memuji, memuliakan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini Bapak Ibu kita akan sama-sama untuk belajar suatu tema gereja kita pada minggu ini, yaitu memiliki pikiran Kristus. Banyak orang Kristen yang saat-saat ini memiliki masalah di setiap hari Minggu. Karena apa? Ketika datang di gereja mereka penuh dengan semangat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika keluar daripada pintu gereja mereka melupakan firman Tuhan. Banyak orang-orang seperti itu. Ketika datang di gereja penuh semangat, penuh sukacita. Datang, wow, sangat hatinya menggebu-gebu. Tetapi ketika keluar daripada gereja itu tersebut melupakan firman Tuhan. Jadi dalam suatu kehidupan setiap hari Minggu orang Kristen penuh dilema. Ketika datang di gereja bersemangat, ketika di luar gereja kembali lagi masalah beban hidup. Datang menimpa, akhirnya down Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Makanya daripada itu ada seorang kakek dan cucu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada suatu kisah seorang kakek dan cucu. Seorang kakek itu memerintahkan cucunya untuk pergi mengambil air di sungai 10 sampai 15 meter jauhnya. Untuk mengisi suatu tempayan yang sangat besar, suatu loyang yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Nah di situ seorang cucu itu bertanya kepada kakek, wah itu cuman mudah. Kemudian kakek itu berkata, kamu ambil air pakai keranjang sampah. Tahu kan keranjang sampah kan Bapak Ibu dalam Tuhan, yang lubang-lubang itu kan. Susah sebenarnya. Akhirnya anak kecil itu tersebut ambil keranjang sampah itu terus dia bolak-balik sungai ke rumah kakek itu tersebut. Bolak-balik hampir ratusan kali Bapak Ibu dalam Tuhan dia bolak-balik. Akhirnya ketika dia sampai di rumah dia berkata, kakek saya menyerah. Saya nggak bisa mengisi penuh itu. Nggak akan ada hal yang terjadi kakek. Akhirnya pada saat itu kakek itu berkata bahwa coba kamu lihat keranjang sampah itu tersebut. Apa yang terjadi? Keranjang sampah itu tersebut menjadi sangat bersih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketika air kan udah berapa ratus kali kan air itu diambil. Akhirnya keranjang sampah itu menjadi sangat bersih. Nah ini adalah suatu hal yang ingin saya maksudkan di tempat ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan mungkin kita tidak mengerti. Mungkin ketika kita pulang kita melupakan itu. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita selalu mendengar firman Tuhan, selalu diisi pikiran kita dengan firman Tuhan, hati dan pikiran kita akan menjadi bersih. Hati dan pikiran kita akan menjadi suatu hal yang indah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah makanya daripada itu kita sama-sama kembali lagi, kita mau belajar memiliki pikiran Kristus. Apa yang menjadi pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah agar supaya semua orang diselamatkan. Katakan diselamatkan. Diselamatkan. Tetapi tidak sampai kepada keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa ketika engkau diselamatkan, engkau harus melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik itu apa? Yaitu melayani Dia, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pelayanan, melayani Tuhan adalah suatu hal tujuan daripada setiap orang percaya. Engkau datang di tempat ini, kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar kita menikmati keselamatan, no. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita harus melayani Dia. Ini bukan syarat diselamatkan, no. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi tanda orang diselamatkan, dia melayani Tuhan. Dan pelayanan bukan hanya sekedar berada di tempat ini, di gereja, no Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pelayanan itu di luar sana, di tempat engkau bekerja, dimanapun engkau berada, engkau melayani Tuhan. Banyak orang Kristen saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, mereka mencari kepuasan lewat kesenangan. Banyak saat-saat ini kita tahu bahwa orang-orang di luar juga orang Kristen banyak mencari suatu kepuasan kehidupan lewat kesenangan, lewat harta, lewat jabatan, lewat suatu hal kesenangan duniawi. Kalau kita berpikir bahwa kesenangan dapat membawa suatu kepuasan, kita harus berpikir lebih panjang lagi Bapak Ibu. Karena apa? Banyak orang yang sudah memiliki segala-galanya. Banyak orang yang sudah punya kekayaan. Banyak orang yang sudah punya kehormatan.
jabatan, popularitas. Mereka udah sampai kepada titik itu tersebut. Dan tahukah akhir daripada kehidupan mereka apa? Depresi. Ada beberapa orang yang depresi, ada yang beberapa orang yang mati bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bisa melihat. Kita bisa melihat orang-orang luar negeri sana kan. Banyak orang-orang yang mati bunuh diri, padahal mereka sudah berada di puncak itu tersebut. Padahal mereka memiliki segalanya, harta, benda. Banyak orang yang sudah memiliki semuanya dan akhirnya mereka depresi, mati bunuh diri. Saya berkata kekayaan, kehormatan itu salah. Saya tidak berkata seperti itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena saya percaya depresi itu bukan cuma milik orang kaya. Benar nggak? Orang susah juga bisa depresi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi saya ingin agar supaya kita tidak mengalami itu semua. Saya sangat tertarik ada suatu ungkapan seperti ini. Ketika orang berada di bawah gunung, dia berusaha dengan sekuat tenaga, dia berusaha dengan setiap kemampuan dia agar supaya dia sampai ke atas gunung. Ketika dia sampai ke atas gunung itu tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di atas gunung tersebut. Di dalam hati setiap manusia ada hal yang kosong. Tuhan memang sengaja menciptakan di dalam hati kita, keinginan kita ada hal yang kosong. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Makanya itu tidak adil dan tidak bakalan mungkin kekayaan, harta, jabatan bisa mengisi sesuatu hal yang kosong itu tersebut. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Mungkin kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di bawah gunung itu tersebut. Kemudian kita berusaha untuk mendaki kekayaan, kehormatan itu tersebut. Mungkin kita berada di tengah perjalanan. Kita semakin berusaha untuk mendaki itu tersebut. Dan mungkin kita sudah berada di atas Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kita berkata bahwa hidup ini tidak ada gunanya. Hidup ini cuma seperti ini saja. Biarkanlah firman Tuhan pada siang hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar supaya firman Tuhan ini dapat membuat suatu hal yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Kepuasan hidup ditemukan di dalam pelayanan kita akan Tuhan. Amin. Masih bersama saya, amin. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo kita sama-sama belajar. Saya tidak akan lama, kita mau sama-sama belajar tentang diselamatkan untuk melayani. Katakan kanan kirimu, diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan melayani supaya diselamatkan, no. Tetapi kita diselamatkan agar supaya kita bisa melayani Tuhan. Tetapi saat-saat ini banyak orang salah mengartikan tentang pelayanan. Banyak orang yang salah menganggap suatu filosofi dalam suatu pelayanan itu tersebut. Makanya daripada itu saat ini sama-sama kita akan berpikir kembali, sama-sama kita akan belajar kembali. Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini kena di dalam setiap hati dan pikiran kita. Ada suatu hal yang berkata seperti ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau merasa bosan, ya memang begitu. Firman Tuhan itu membosankan. Tetapi membosankan kepada bagi setiap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mulai dengan suatu pelayanan. Kita akan belajar filosofi tentang pelayanan, hal yang indah tentang pelayanan, tetapi sekaligus hal yang menyakitkan untuk setiap kita. Kencangkan sabuk pengaman setiap kita. Kita akan sama-sama belajar di tempat ini. Next slide. Pertama-tama saya ingin mulai dengan ini. Apapun yang kita lakukan untuk Allah pelayanan, selalu dimulai dengan apa yang Allah lakukan bagi kita, yaitu keselamatan. Setiap pelayanan kita, setiap hal yang kita lakukan buat Tuhan, selalu dimulai dengan apa yang Allah sudah lakukan untuk kita, yaitu keselamatan. Tanpa kita menyadari ini, kalau kita tidak memulai pelayanan kita dengan konsep Allah terlebih dahulu melakukan untuk kita, pelayanan kita tidak didorong oleh kasih karunia. Dan kalau tidak didorong oleh kasih karunia, pelayanan kita menjadi berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita menjadi sombong. Kita menjadi sombong, kita menjadi arogan. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan membuat Allah tersanjung. Dan kalau Allah tersanjung, Allah harus memberkati kita. Nah, kenapa saya berkata berbahaya? Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kemudian tidak dilalui, tidak dimulai, Allah melakukan terlebih dahulu, kita nanti bertransaksi dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan di tempat ini, ada satu Injil agamawi
bahwa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang menggunakan perintah dalam Alkitab sebagai satu mata uang. Mata uang itu ketika mereka melakukan, Tuhan saya sudah melakukan ini, Engkau harus memberkati saya. Tuhan saya sudah melakukan pelayanan ini, membantu orang, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Saya sudah lakukan, mana Tuhan berkat Tuhan? Ini transaksi, ini manipulasi kepada Tuhan. Ketika kita lebih dulu melakukan pelayanan kita lewat kehebatan kita. Makanya daripada itu kita harus mengerti ini terlebih dahulu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak akan pernah lebih apa yang sudah Allah lakukan bagi setiap kita. Nah, saya mau bertanya di tempat ini. Pelayanan itu pilihan atau suatu kewajiban? Kita mungkin sering mendengarkan melayani Tuhan itu jangan terpaksa, benar? Melayani Tuhan itu harus sukarela, harus sukacita. Berarti kalau ada orang yang tidak rela, ada orang yang belum siap untuk pelayanan, boleh dong untuk tidak pelayanan. Kenapa kamu enggak pelayanan? Belum rela, belum siap untuk pelayanan. Menurut saudara, pelayanan itu pilihan atau kewajiban? Nah, saya mau survei di tempat ini, kalau sudah menemukan apa yang paling banyak, kita selesai di tempat ini, karena kita sudah tahu Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak Bapak Ibu saudara. Pelayanan pilihan, siapa yang berkata percaya bahwa pelayanan itu pilihan? Boleh angkat tangan? Oh, terima kasih. Pelayanan itu kewajiban. Kewajiban. Oh, banyak ya kewajiban. Terus yang nggak mau milih ini apa ini? Bapak Ibu sekalian Tuhan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, pilihan atau kewajiban, saya percaya juga kita bingung kan? Kita bingung, ini pelayanan pilihan kita atau suatu kewajiban. Saya tahu bahwa saudara bingung. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Berarti khotbah ini memang untuk setiap kita di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama melihat. Dan saya pengkhotbah yang baik, saya memberikan jawabannya di awal. Saya memberikan jawaban daripada khotbah saya di awal. Karena saya percaya bahwa supaya kalau ada urusan keluar, udah mau pulang ya silakan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Pintu keluar di depan sana. Nah next slide, jawabannya seperti ini. Pelayanan merupakan suatu keharusan. Pelayanan merupakan sesuatu keharusan, tetapi tetap bisa dilakukan dengan apa? Kerelaan. Semuanya tentang kasih karunia Tuhan. Pelayanan itu keharusan, tetapi bisa dilakukan dengan kerelaan kita. Banyak orang sekarang berkata bahwa keharusan itu, kewajiban itu keterpaksaan. Contoh, saya suka nonton film drama-drama Korea. Suka nonton gitu, kalau ada waktu senggang, nggak sibuk di kantor, suka nonton, tetapi bukan di kantor gereja ya, bukan. Saya suka nonton film-film Korea, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ada kan wajib militer kan, wajib militer di Korea sana kan. Kalau di Indonesia belum ada ya, nggak ada ya. Kalau ada, banyak orang yang terpaksa Bapak Ibu Saudara mengikuti wajib militer. Pola pikir banyak orang, kalau suatu kewajiban itu suatu keterpaksaan. Padahal saya ingin juga memberikan suatu contoh, yaitu kalau ada kan banyak orang-orang tua juga di tempat ini ya. Orang tua merawat anak itu kewajiban atau suatu pilihan? Orang-orang tua di tempat ini, apakah merawat anak kalian adalah suatu kewajiban atau pilihan? Oh enggak, saya pilihan. Saya memang hobi mengurus anak. Enggak lah kan ya. Gimana yuk? Kewajiban atau? Oh belum. Nanti kita akan sama-sama ya. Merawat anak pilihan atau suatu kewajiban menurut orang tua. Ko Jinyung Cilara kan. Merawat anak kewajiban atau kewajiban kan. Nah, apakah orang tua melakukan dengan keterpaksaan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika merawat anak tidak pernah dengan keterpaksaan. Aduh, ini sial banget sih lu lahir di dalam dunia ini. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Namanya dia melahirkan Bapak Ibu Saudara. Itu kewajiban, tetapi mereka melakukan dengan tidak keterpaksaan. Tapi saya tidak berkata seperti ini bahwa kewajiban itu suatu hal yang mudah. Merawat anak itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika saya umur 18 tahun, ibu saya melahirkan lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi perbedaan jarak saya sama adik saya yang paling kecil itu
18, 17, 18 tahun. Akhirnya di sana juga saya mengambil bagian mengurus anak itu tersebut. Setiap hari setrika baju apa-apa semua untuk mengurus. Memang susah, malam itu dibangunin. Aduh Tuhan, susah Bapak Ibu dalam Tuhan mengurus anak. Tetapi apakah itu dilakukan dengan keterpaksaan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa orang tua mengurus anak adalah suatu kewajiban dan penuh kerelaan. Begitupun dengan pelayanan. Pelayanan itu adalah suatu keharusan. Tetapi kita juga melakukan dengan kerelaan kita. Nah, makanya daripada itu kita akan belajar bersama-sama di dalam suatu konteks ayat yang sangat indah menurut saya. Ini yang menjelaskan tentang suatu pelayanan kita itu seperti apa. Next slide. Kita akan baca bersama-sama Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ayat 7, 3, 2, 1. Yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, next, ayat 8. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat terakhir. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin buat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Apa yang Yesus sampaikan di sini adalah suatu jenis sastra yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kan tahu musik itu ada beberapa jenis kan. Beberapa jenis pop, rock, apa semua. Melo, apa-apa semua. Pokoknya banyak jenis, banyak yang dinamakan genre kan Bapak Ibu Saudara. Begitupun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan kita harus mengerti. Banyak orang yang tidak mengerti dan membaca suatu kebenaran firman Tuhan dengan jenis sastra tertentu dengan pembacaannya yang berbeda. Contoh Bapak Ibu Saudara, membaca puisi dan membaca koran beda kan? Kalau kita membaca puisi harus ada intonasinya. Pada satu kali apa-apa gitulah. Kalau baca koran kan nggak pakai gitu kan? Baca koran langsung gini. Nah, jenis sastra di dalam Lukas 17 ini yaitu perumpamaan. Nah, arti daripada perumpamaan di sini yaitu apa? Next. Perumpamaan itu berfokus pada poin analogi, berfokus pada penggambaran daripada perumpamaan itu tersebut utama. Yang pada poin analogi utama bukan pada suatu detail. Nah, banyak orang, para teolog, ada orang-orang lain ketika saya mempelajari banyak orang yang berkata bahwa di dalam Lukas 17 ini Yesus mendukung perbudakan. Waktu dulu kan perbudakan itu menjadi suatu titik yang kelam di dalam kehidupan dunia ini tersebut. Banyak orang yang diperbudak pada zaman dahulu dan pada saat ini mereka memunculkan bahwa Yesus itu mendukung perbudakan. Nah, sebenarnya kalau kita menafsirkan ayat ini tersebut kita harus fokus pada poin analogi utama, bukan kepada detail. Apa yang Yesus sampaikan di dalam perumpamaan ini? Contohnya analogi seperti ini ya. Kalau bapak-bapak mungkin punya istri kan. Gini kalau ada seorang suami ngomong kepada istrinya. Oh istri saya seperti harimau. Itu analogi kan. Bukan berarti istrinya itu berjalan 4 kaki kan. Bukan kan. Bukan berarti seperti itu. Tetapi analogi utamanya mungkin istrinya itu pemarah. Benar nggak? Istrinya itu gesit. Pokoknya analogi utamanya seperti itu, bukan detailnya kan. Nah, di sini juga kita akan sama-sama belajar. Di sini juga kita akan sama-sama melihat analogi utama yang Yesus sampaikan tentang ayat yang sudah kita baca itu seperti apa. Saya secara cepat ingin menerangkan ayat per ayat agar supaya kita di tempat ini mengerti bagaimana menjadi seorang hamba, bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena apa? Di dalam pelayanan kita itu kepuasan kita akan kita alami Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kita akan melihat dari perspektif orang kuno. Kalau kita melihat dari perspektif, sorry Bapak Ibu Saudara, dari orang-orang modern saat ini, kita tidak akan bisa menemukan.
Makanya saya mengajak kita untuk traveling di suatu budaya kuno itu tersebut. Di dalam ayat 7 saya bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat 7, budak ada untuk melayani tuannya. Di dalam ayat 7, Yesus ingin menggambarkan bahwa engkau ada untuk melayani Tuhan. Bahwa engkau diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu adalah setiap tugas setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia pulang dari ladang jam 3. Mungkin kita berpikirkan kalau budak itu datang, orang itu datang jam 6 langsung disuruh oleh tuannya bersih-bersih. No, tidak Bapak Ibu dalam Tuhan. Tetapi mereka ada waktu untuk istirahat juga. Budak ada waktu untuk istirahat juga. Budak itu diberi makan tetapi setelah tuannya. Kalau kita baca tadi kan, budak itu diberi makan tetapi setelah tuannya. Budak memiliki suatu kehormatan, yaitu ketika dia setia dan taat kepada tuannya. Nah, kata budak zaman dahulu ini yang paling penting yaitu kata kerja. Kalau budak kerja, itu pada zaman dahulu Bapak Ibu. Nah, budak itu menurut ahli pada zaman dahulu lebih enak jadi budak daripada jadi buruh harian. Kalau jadi buruh harian pada zaman dahulu ya, saya ingin terangkan. Ketika zaman dahulu buruh harian, mereka mau cari pekerjaan, mereka harus pergi ke pasar. Kalau ada orang yang mau mempekerjakan mereka, mereka bisa dapat duit untuk makan. Tetapi kalau budak, mereka nggak perlu untuk mencari pekerjaan karena mereka sudah ada tuannya. Dan budak memiliki suatu perlindungan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, para ahli berkata bahwa banyak orang yang pengen jadi budak. Karena ini tersebut. Budak adalah suatu hal yang wajar pada zaman dahulu. Nah, saya ingin terangkan, kalau budak zaman dahulu yaitu kerja. Saya ingin terangkan suatu profesi, dan Bapak Ibu menebak ya, profesi itu seperti apa? Seorang pendeta, pengkhotbah, benar nggak? Seorang guru, pengajar. Zaman dahulu itu seperti itu, budak berarti kerja. Wajar Bapak Ibu Saudara. Makanya daripada itu Yesus ingin menggambarkan kita di tempat ini yaitu pelayan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan, bukan hanya kita. Bukan hanya sebagai kami seorang hamba Tuhan di tempat ini. Yang harus melayani, tetapi kita semua juga harus melayani Tuhan. Amin. Cepat, next, ayat 8. Saya ingin terangkan, ini yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hambanya itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 8, Yesus ingin menggambarkan seperti ini, budak harus mendahului kepentingan tuannya. Kebutuhan dan kepentingan budak tidak boleh di atas kebutuhan dan kepentingan tuannya. Yang ditekankan di sini yaitu apa? Prioritas. Prioritas kalau engkau di dalam pelayanan, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas kepentingan kita. Kalau kita tidak bisa, kita harus berhenti dalam pelayanan. Saya keras dengan ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Prioritas yang harus kita utamakan itu siapa? Tuhan. Yang harus kita utamakan itu siapa? Bukan ego kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Next. Banyak orang yang di hatinya ingin dipanggil pelayan. Tetapi tidak ada orang yang mau diperlakukan sebagai pelayan Tuhan. Banyak orang saat ini berkata bahwa dia pelayan Tuhan, tetapi dia tidak mau diperlakukan sebagai pelayan. Memang ada beberapa kali masalah, ada beberapa kali suatu hal yang terjadi ketika seorang hamba Tuhan lebih memprioritaskan pelayanan dia daripada keluarga dia. Keluarga kan menjadi hancur kan tersebut. Ada beberapa, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada lebih banyak keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan ketika seorang suami memprioritaskan Tuhan daripada keluarga dia. Saya bukan berkata seperti engkau harus menelantarkan keluarga atau seperti apa, tidak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi yang ingin saya tekankan di dalam keluarga kita, yaitu prioritaskan Tuhan lebih daripada apapun juga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun juga, Tuhan pasti ini Bapak Ibu Saudara, akan menyelamatkan dan memberkati setiap kita. Izinkan saya untuk bersaksi Bapak Ibu. Next slide.
saya punya kisah kelam yang selalu saya sampaikan di tempat ini, tetapi saya baru kasih gambar di tempat ini. Dulunya saya bukan seorang yang baik-baik. Dulunya saya bukan seorang yang hebat, Bapak Ibu, bukan seorang seperti saat-saat ini. Dulunya saya seorang yang brengsek, yang setiap hari mabuk, Bapak Ibu Saudara, di tempat saya. Pernah saya 2 bulan, setiap hari 2 bulan mabuk. Berhenti karena apa? Batuknya udah keluar darah. Oh Yesus Tuhan, tolong apa ini Tuhan? Setiap hari, nggak berhenti sekalipun. Ini foto-foto yang saya ambil pada zaman dahulu. Wah ini di pantai, pokoknya di mana-mana pun cari senang. Memprioritaskan kesenangan. Saya mencari kesenangan itu tersebut. Pada waktu SMA ini tersebut, pokoknya pas bangun, halo bro di mana? Mabuk yuk, halo bro di mana? Nyabu yuk, pokoknya semua dilakukan Bapak Ibu Saudara. Karena mencari kesenangan dunia. Pada satu kali saya dipanggil bukan dipanggil mati ya, dipanggil untuk melayani Tuhan lewat beberapa kecelakaan. Waduh, parah-parah kecelakaan saya. 2 kali kecelakaan hampir mati, pingsan. Gak tahu apa-apa, punya pingsan, gak tahu. Pas bangun udah di rumah sakit, Satu kecelakaan, 1 berantem Bapak Ibu Saudara, hampir mati. Pokoknya semua dipanggil Tuhan dengan cara yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Wah itu zaman dahulu, pokoknya seringlah masalah-masalah menimpa kehidupan saya pribadi. Akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya memprioritaskan Tuhan, memang nggak enak Bapak Ibu. Benar, pelayanan itu nggak enak. Ketika saya melayani Tuhan nggak enak. Ketika saya berpikir, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tolonglah bawa kehidupan saya untuk menjadi semakin bahagia. Awalnya memang gak enak Bapak Ibu Saudara. Next slide. Saya masuk sekolah teologi, ketika itu saya diutus pelayanan Bapak Ibu. Diutus pelayanan pertama kali di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah itu gerejanya di tengah hutan. Di tengah pohon sawit. Gak ada sinyal, gak ada lampu, gak ada air. Terus gimana lu mandi? Terus gimana dong untuk ke toilet? Saya mengharapkan air hujan. Air hujan itu ditampung di samping gereja. Dan ada suatu hal yang indah pekerjaan saya yaitu menggembalakan berapa ekor itu? 2, 4, 6, 8 ekor babi Bapak Ibu Saudara. Setiap hari memberi makan. Itu ladang saya bercocok tanam di sana. Kemudian ada hasil, kemudian dikasih makan kepada mereka pada waktu itu. Saya berkata, Tuhan kenapa sih memprioritaskan Tuhan begitu susah seperti ini? Jemaat di sana cuma 5 orang. Ini ada papa mama yang datang untuk membesuk saya, hampir mati pada waktu itu. Karena sakit cikumunya pada waktu itu. Ada suatu kesaksiannya juga. Tetapi di sini Bapak Ibu, ketika itu saya belajar. Saya tahu bahwa ketika di dalam kesusahan saya Tuhan hadir. Waktu di sini ada satu mujizat yang baru juga saya ceritakan di tempat ini. Saya kan mandi pakai air hujan. Kemudian air hujannya itu ditampung di samping gereja itu kanan kiri itu tersebut. Saya buat ada kayak suatu tempat tampung itu tersebut pakai terpal Bapak Ibu. Setiap sore saya minta apa? Minta hujan. Tuhan tolonglah beri hujan supaya saya bisa mandi. Kalau nggak hujan susah banget. Harus hemat air. Waduh itu penderitaan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya tahukah Bapak Ibu ngasih ilham Tuhan? Ketika air udah mau habis, hujan lebat selalu turun. Saya tidak pernah kekurangan air. Saya tidak pernah untuk meminta-minta air di luar sana. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan yang kirimkan air buat saya. Di dalam suatu penderitaan yang saya alami itu tersebut, Pak Gembala di sana, dia berkata, Bren, ada saya kirim makanan ya untuk 1 bulan. Oh iya Pak, siap. Datanglah makanan Bapak Ibu Saudara. Ketika datang makanan apa tahu nggak makanan apa? Super mie kuah sama telur. Itu buat 1 bulan ya Bren. Pak ini Pak Gembala maunya saya tipes atau apa ini ya? Cuman itu yang dikasih. Aduh, jadi wah Tuhan gimana ya? Mengusahakan. Dan ada beberapa orang yang datang, teman-teman yang datang lewatkan di tempat itu. Ada yang memberikan berkat, keluarga juga memberikan berkat, akhirnya kadang bisa makan sedikit ikan, ayam, seperti itu. Ketika saya berpikir kembali, ketika saya melihat kembali, meskipun memprioritaskan itu susah,
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu melindungi. Dan Tuhan selalu membuat hati saya bahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dalam hal itu, pelayanan itu saya ambil suatu filosofi seperti ini. Next slide. Apa yang saya rasakan tidak penting. Apa yang memuliakan Tuhan itulah yang paling penting di dalam setiap kehidupan saya pribadi. Kita semua di tempat ini mungkin kita merasakan di dalam kehidupan kita susah ya mengikut Tuhan. Susah ya melayani Tuhan. Hei Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahu kita di tempat ini. Ketika kita bisa untuk melayani Tuhan dengan segala penderitaan masalah. Itu adalah suatu sumber kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin mengalami masalah karena Tuhan ya. Ketika kita mungkin mengalami suatu penderitaan karena kita rajin beribadah. Rajin datang berdoa. Kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan kehidupan. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di dalam setiap masalah kita. Tuhan ada buat setiap kita, amin. Dan ketika Tuhan ada itu lebih daripada cukup, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih bersama saya? Masih? Haleluya. Ayat 9, next slide. Budak tidak mengharapkan ucapan terima kasih kalau kita baca di dalam ayat 9 ya. Dari tuannya, apa yang sudah dilakukan seorang budak sudah menjadi tugas dia. Memang itu, seperti itu. Apa yang dilakukan budak bukan suatu tindakan yang heroik, yang hebat. Wow, kamu harus dihargai. No, seorang tuan tidak berhutang apa-apa kepada budaknya. Apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan tidak akan pernah melampaui kewajaran Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita, perbuatan baik kita tidak akan pernah melampaui suatu kewajaran. Seperti orang tua merawat anak kan. Memang sudah tugas dia, pengkhotbah, pendeta berkhotbah, memang sudah tugas dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak harus mengucapkan terima kasih kepada kita. Tuhan tidak harus mengucapkan terima kasih dalam kehidupan kita. Makanya daripada itu, saya ingin sama-sama kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan, kewajiban, dan keharusan di tengah-tengah pelayanan kita. Secara cepat, saya ingin kasih suatu hal ini, next. Pelayanan adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan yang memberi kemauan dan kemampuan. Juga memberi kekuatan dan kesempatan. Saya terangkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberi kemauan, kemampuan, kekuatan, kesempatan. Banyak orang punya kemauan untuk pelayanan. Tetapi mereka tidak punya kemampuan. Banyak orang mau. Tuhan saya mau pelayanan tapi nggak ada kemampuan. Sama saja. Banyak orang punya kekuatan. Saya kuat, sehat untuk melayani Tuhan. Tetapi mereka tidak punya kesempatan. Banyak punya kesempatan kehidupan, tetapi mereka tidak punya kekuatan, sakit-sakitan. Makanya daripada itu ketika kita masih sehat, berada di tempat ini, kita diberikan Tuhan kemauan, kemampuan, dan juga diberikan kekuatan, kesempatan, maka daripada itu layanilah Tuhan. Jangan berpikir nantilah bro, kalau sudah tua, kalau sudah settle semua bisnis, apapun itu sudah semua baik, semua sudah berjalan, baru kita layani Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan di tempat ini. Jangan sok yakin sempat tua. Kalaupun sempat tua, jangan sok yakin punya kesempatan kedua. Jangan terlalu sok yakin sempat tua. Mungkin Bapak Ibu banyak orang yang tidur tadi malam tetapi tidak dibangunkan lagi. Dipanggil oleh Tuhan. Dan jangan terlalu sok yakin kalau sudah tua ada kesempatan lagi, no. Banyak orang yang sudah tua tidak punya kesempatan karena apa? Tidak punya kemauan dan kekuatan Bapak Ibu. Makanya daripada itu selagi masih sehat, selagi masih kuat, layanilah Tuhan dengan penuh sukacita dan tenaga. Amin. Masih bersama saya? Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita saja. Nah, bagaimana memahami perumpamaan ini? 2 poin secara cepat saya ingin sampaikan di tempat ini. Ayat 10a. Bagaimana kita bersikap, yaitu kita menyadari ketidaklayakan kita. Di dalam ayat 10a berkata seperti ini. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita menyadari ketidaklayakan kita. Kita bisa melihat hamba-hamba di situ yang Yesus maksud, bukan hamba yang malas. Waktu dia pulang, dia menyiapkan suatu makanan kepada tuannya itu tersebut. Dia bukan hamba yang malas. Hamba itu
ini walaupun sudah melakukan tugasnya, kewajibannya tetap dia berkata, aku hamba yang tidak berguna. Aku hamba yang tidak layak. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara masih punya prinsip bahwa Tuhan membutuhkan saudara, saudara harus berhenti dalam pelayanan. Kalau kita punya prinsip bahwa Tuhan membutuhkan saudara, kita harus berhenti untuk pelayanan. Saya ingin memberikan pil yang pahit buat saudara di tempat ini, tetapi ini menyembuhkan. Next. Tuhan seringkali melibatkan kita, tetapi Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan kita. Dia tidak butuh saudara. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia berhenti menjadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita di tempat ini. Kalau engkau ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu penting di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata, kalau tidak ada saya, apa yang terjadi dalam gereja ini? Kalau tidak ada saya, mungkin Brandon, apa yang terjadi di gereja GBI Tasikmalaya? Mungkin lebih baik lagi. Puas kalian, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Banyak orang besar yang sudah meninggal. Apa yang terjadi dalam kerajaan Allah? Masih terus berjalan. Kerajaan Allah masih terus berjalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat, saat ini Paus kan meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Itu dengan penuh keteladanan. Wow, itu suatu pribadi yang rendah hati. Ketika saya membaca suatu biografi, wah itu orang yang dia sangat baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Apalagi kisah dulunya katanya dia pernah menyukai seorang wanita kan. Wah itu Paus itu berkata, kalau tidak dengan engkau saya akan menjadi pastor. Nah itu suatu kisah yang sangat indah Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan juga suatu kisah dia tentang kehidupan kesederhanaan dia. Saat ini dia dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada gereja Katolik pada saat ini. Gereja Katolik memang berduka, tetapi gereja Katolik akan terus berkembang Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu penting di kerajaan Tuhan. Semua orang tidak terlalu penting, Tuhan tidak membutuhkan. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita. Makanya itu Tuhan libatkan kita dalam pelayanan. Kalau engkau saat ini masih bisa berdiri, berjalan, dan bisa bernafas, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan ayat yang terakhir, next, ayat 10 boleh. Yang pertama, kita menyadari ketidaklayakan kita. Dan yang kedua, kita menyadari kewajiban kita. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita memang wajib melakukan pekerjaan Tuhan. Memang kita diciptakan, diselamatkan, masih hidup untuk melayani Tuhan. Itu kewajiban kita. Dan ada yang penting, apa yang kita lakukan untuk Allah tidak akan pernah melebihi apa yang Allah lakukan untuk kita. Pelayananmu, pekerjaanmu, semua yang engkau lakukan tidak akan pernah melebihi apa yang sudah Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berkata mungkin, nah loh, di sini mungkin kita berpikir, jadi kalau melayani Tuhan, itu tidak dapat apa-apa dong. Berikan waktu saya 5 menit lagi, sedikit lagi. Tidak dapat apa-apa dong. Tenang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada suatu kata yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini. Next. Ketika Allah memberi upah, keputusan itu lahir dari kebaikan dan kasih karunia-Nya. Dia memilih untuk memberi sesuatu untuk kita. Meskipun dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Allah pasti memberikan upah ketika kita melayani Tuhan. Tetapi itu bukan kewajiban dia. Yang dia ingin ajarkan, jangan fokus kepada upah ketika melayani Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan ketika engkau melayani Tuhan. Saya tutup dengan ini, saya undang WL, worshiper. Sama-sama kita akan. Pada satu kali, ke-12 murid Bapak Ibu Saudara, mereka sampai di suatu tempat. Yang mengikuti mereka ada 10.000, pokoknya 10.000, 5.000 lah, 5.000 orang laki-laki. Pada saat itu Bapak Ibu, orang yang mengikuti mereka itu tersebut kelaparan. Dan berkata kepada Yesus, Yesus berikan kami makan. Berikan kami makan, kami sudah kelaparan. Ketika kami mau pulang,
Kami tidak tahu apakah bisa sampai lagi karena sudah kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ada seorang anak kecil yang membawa apa? 2 roti dan 5 ikan? Atau kebalik? Nah, 5 roti dan 2. Kebalik berarti Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada seorang anak kecil yang membawa itu tersebut. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mengangkat dan Yesus bersyukur dan dia membagi-bagikan itu tersebut. Ke-12 murid ini Yesus tersebut, ketika memberi makan, mereka memberi makan hampir 10.000 orang kan. 5.000 orang laki-laki kan. 5.000 orang tersebut. Mereka sibuk. 12 murid itu sibuk sekali memberi makan, melayani orang banyak itu tersebut. Mereka mungkin capek, mereka juga mungkin lapar. Tetapi mereka lebih dulu untuk melayani orang-orang tersebut. Dan pada akhirnya setelah selesai semuanya makan, orang-orang udah pada kenyang. Akhirnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tahu nggak apa yang terjadi? Yesus berkata kumpulkan semua bahan itu, makanan itu yang tersebut, yang lebihnya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi, tahukah apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mereka kumpul ada lebih berapa? 12 bakul. Kalau diberikan kepada murid-murid, 1 orang dapat 1 bakul. Mungkin yang pertama Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu kita kosong. Pelayanan itu mungkin kita pertama susah. Kita harus terlebih dahulu, orang lain makan tetapi kita tidak makan kan. Susah pertama kali, tetapi ingatlah bahwa Yesus juga memikirkan setiap kita. Pada akhirnya Yesus akan memberkati kita. Pada akhirnya Dia akan membuat kita berbahagia. Karena kita percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya terdapat di dalam suatu pelayanan. Soli Deo Gloria, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya.